Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Jangan bosan ya. Kita ketemu lagi di sini dalam rangka thalabul ilmi, tadabbur, tafakur, bermuzakarah, saling ingat mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita keistiqomahan dalam ketaatan kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Hari ini Al-Fakir mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, ibadah saum di Ramadan yang ke-11. Saat ini tepatnya tanggal 11 Ramadan 1443 Hijriah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk merasakan, menikmati suasana kedamaian, keberkahan, suasana penuh ampunan di bulan suci ini, sehingga patut kita syukuri bersama. Suasana seperti ini masih bisa kita gunakan semaksimal mungkin untuk meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah, tetap semangat beribadah, insya Allah hidup kita akan berkah. Kali ini Al-Fakir ingin membahas tema terkait masalah pengertian dari ibadah ya, menurut etimologi dan menurut terminologi. Jadi menurut lughah atau menurut lugotan, menurut bahasa, ibadah itu artinya adalah ketundukan hati ya. Ketundukan, merendahkan diri atau tunduk ya secara bahasa. Jadi yang namanya tunduk, merendahkan diri, menghamba, itu masuk pengertian dari ibadah menurut lugotan atau menurut bahasa. Ya, sementara menurut istilah itu banyak didefinisikan para ulama ya. Diartikan sebagai bentuk upaya membuktikan diri bahwa sang hamba mencintai sesembahannya, mencintai zat yang disembah, kemudian menjalankan apa-apa yang diperintahkannya. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah, ibadah dalam sudut pandang Islam, dalam perspektif Islam itu memiliki makna yang luas ya. Jadi harus dimaknai secara luas. Karena jangan sampai kemudian ada umat Islam yang kemudian menyempitkan makna dari ibadah ya. Saat ini kalau ada kiai, ada habaib, ada syekh, ada asatiz yang menyerukan kita untuk ibadah, yang kepikiran kebanyakan sholat, puasa, zakat, haji. Setiap kali ada orang ngomong ibadah, yang kepikir sama kita sholat, zakat, puasa dan haji ya. Itu yang kemudian harus dirubah paradigma berpikir kita. Jadi ibadah itu sebenarnya bukan sekedar atau bukan hanya sholat, puasa, zakat dan haji. Jadi pengertiannya ibadah itu luas. Juga di dalamnya melakukan interaksi di tengah-tengah masyarakat secara terus-menerus, secara kontinu, itu juga namanya ibadah. Entah itu mencari nafkah, kerja, bisnis, dagang, usaha-usaha yang lain, juga berhubungan silaturahmi antara sesama keluarga, kerabat yang senasab, yang seketurunan, juga berinteraksi dengan kerabat, dengan sesama tetangga, masyarakat, saling kunjung mengunjungi,
terkait masalah saling tolong menolong dalam perkara-perkara kehidupan itu masuk kategori ibadah. Ya, kalau menurut Al-Fakir ya, sebagian ulama ya, ada ulama yang membagi justru 3 hubungan ya yang terkait dengan ibadah. Tapi kalau mayoritas ulama hanya membagi 2, yaitu hablum minallah dan hablum minnas. Sementara ada sebagian ulama yang membaginya menjadi 3, yaitu hablum minallah, hablum minannas, dan hablum min nafsi. Hablum bin nafsi itu hubungan dengan Allah, hubungan dengan sesama manusia, hubungan dengan diri sendiri. Hubungan dengan Allah ya terkait dengan ibadah-ibadah mahdo kayak tadi ya, sholat, puasa, zakat, haji. Ya, hubungan dengan sesama masyarakat, jual beli, hutang piutang, masalah kerja, ujroh, gaji, perjanjian-perjanjian yang lainnya, akad terkait masalah maisha, masalah ekonomi, bisnis dan sebagainya. Itu masuk kategori hablum minallah. Ada hablum binafsi, itu berkaitan langsung dengan diri kita terkait dengan makanan, pakaian ya. Makanan dan pakaian ya. Ya sebenarnya sama. Artinya pada hakikatnya dua pendapat ulama tadi sama, hanya saja pendapat yang kedua lebih memerinci terkait masalah pribadi ya. Ya kaitan dengan makanan ya, makanan kita yang kita konsumsi halal dan haramnya, terkait dengan pakaian juga, pakaian kita itu syar'i atau tidak, sesuai dengan syariat Islam atau tidak, itu semuanya masuk pembahasan ibadah yang berkaitan dengan diri sendiri atau disebut dengan hablum binafsi ya. Oke, hablum binafsi. Sahabat Sayar 78 yang dirahmati Allah, hari ini Al-Fakir ingin mengerucutkan permasalahan hanya pada ibadah saum, karena memang hari ini, bulan ini adalah bulan suci Ramadan, bulannya orang berpuasa, sehingga menjadi menarik untuk kita bahas bahwa puasa sebagai bentuk ibadah harus bisa direfleksikan, dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari ya, harus bisa terlihat nyata dalam pandangan orang-orang di sekeliling kita. Ya pengertiannya di sini bukan berarti kita pengen dilihat ibadah kita sama orang gitu loh. Artinya ketika seseorang melihat seseorang yang lain, misalnya orang yang awam melihat ahli ibadah, dia melihat sikap dan tingkah lakunya baik, dengan orang-orang yang belum mau menjalankan ibadah pun dia baik, beliau merangkul. Nah itu masuk kategori orang-orang yang terlihat secara zahir sudah bisa memunculkan ekspresi-ekspresi positif dalam ritual-ritual ibadah yang dilakukannya, terutama ibadah saum di bulan suci Ramadan ya. Jadi kan Ramadan itu outputnya harus positif. Nanti keluar Ramadan berarti sikap-sikap yang tadinya keliru, kurang tepat, yang tadinya malas ke masjid, jadi makin rajin, yang tadinya malas baca Quran jadi makin rajin baca Quran, yang tadinya nggak sholat jadi rajin sholat, yang tadinya nggak suka dengan sebagian kiai atau asatidz dalam hal dakwahnya kemudian menjadi mendukung, menjadi suka, yang tadinya menolak sebagian dari ajaran Islam kemudian mendukung dan berusaha untuk berjuang bersama-sama. Sahabat Sayar 78 yang dirahmati Allah ya. Jadi outputnya harus positif. Ketika outputnya hasil dari madrasah syahrul Ramadan, madrasah Ramadan, sekolah Ramadan selama sebulan penuh kita dalam pembinaan Allah itu berjalan kemudian menghasilkan sikap-sikap yang lebih baik dari bulan suci Ramadan, nanti di bulan Syawal kelihatan sikap kita ya, bisa kelihatan sekali. Orang pun akan ngelihat loh, si anu luar biasa ya,
tadinya malas banget sholatnya, tadinya doyan banget nyekek botol, tadinya seneng banget mainin perempuan, ya, tadinya seneng banget bantingin kartu, tadinya seneng banget ngecek kode buntut, tapi sekarang luar biasa, habis puasa Ramadan selesai lebaran rajin banget sholatnya, zikirnya, ibadahnya, ngomongnya juga sopan, gak kasar kayak dulu. Kalau dulu ngomong lu berangasan banget, sama orang gak boleh salah dikit, orang langsung disentak aja, dimarah-marahin, dimaki, ya. Tapi ketika selesai Ramadan, saat bulan Syawal, Idul Fitri, orang tersebut berubah. Itu adalah contoh keberhasilan seorang muslim dalam menempa dirinya di bulan suci Ramadan. Maka hal itu hanya dinilai dari masyarakat, ya, penilaian itu dari masyarakat, dari tetangga, orang-orang di sekitar dia. Ya, yang penting intinya hati. Ketika hati kita tidak berharap penilaian dari manusia, insya Allah ikhlas, amal ibadah kita berhasil ditampung sama Allah, nanti diproses buat tabungan kita di akhirat, bisa nolong kita nanti di akhirat, ya. Dalil terkait masalah ibadah kita juga udah sama-sama tahu, ya, surat Az-Zariyat ayat 56. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Ya, jadi hakikatnya hidup kita itu ibadah, menghambakan diri pada Allah. Mengapa kemudian kita beribadah? Ya karena memang kita sudah menemukan sesuatu di luar diri kita, zat yang akan bisa menjamin kebahagiaan kita yang hakiki di dunia maupun di akhirat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita udah yakin, ya pasti kita akan nurut apa kata Allah A, kata Allah B. Seumpama seandainya Allah menyuruh kita untuk meninggalkan anak istri kita demi mengikuti perintah Allah pun kita harus jalankan. Nah itu, ya. Mengapa? Karena mereka, orang-orang tersebut sudah yakin, hakul yakin 100% bahwa perintah Allah itu tidak akan membahayakan dirinya. Walaupun sepintas dalam pikiran manusia itu berbahaya, ya, seperti melakukan aktivitas amar ma'ruf kepada pemimpin politik, itu kan konsekuensinya menurut akal dan pikiran kita, menurut pemikiran kita bahaya. Konsekuensinya kalau enggak syahid di penjara, ya. Padahal jika kita simak, kita pahami bersama, justru orang-orang yang mata batinnya tajam itu menganggap adalah sebuah perkara yang sangat mulia selama niatnya, hatinya itu lurus, bukan semata-mata berharap penilaian dari manusia, ya, bukan kepengen dilihat berani, bukan kepengen dilihat bahwa dia termasuk orang yang tegas, orang yang bisa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar secara berkualitas, bisa memerangi kezaliman dan kemunkaran, bukan. Kalau dalam hati kita masih terbesit uzub, masih terbesit berharap penilaian yang baik dari manusia, maka sia-sialah aktivitas amar ma'ruf yang kita lakukan, lebih-lebih di bulan suci Ramadan, ya. Sahabat saya 78 yang dirahmati Allah. Al-afu, maaf, ana secara pribadi bukan dalam rangka membahas perkara-perkara politik, tapi ini terkait bagian dari ajaran Islam, yaitu amar ma'ruf nahi munkar, yang tentunya akan bersinggungan langsung atau tidak langsung dengan pemimpin masyarakat atau pemimpin politik atau kepala negara. Sahabat saya 78 yang dirahmati Allah, okay? Al-Fakir bukan dalam rangka membahas itu. Al-Fakir hanya ingin agar kaum muslimin menjadikan Ramadan ini sebagai momentum ibadah,
mendisiplinkan ibadah kita agar ibadah kita semakin berkualitas, agar ibadah kita semakin semangat, makin ditingkatkan, sehingga jika itu bisa kita lakukan secara istiqomah, istimror, continue, insya Allah akan membuahkan hasil yang positif setelah selesai di bulan suci Ramadan. Ya, kesimpulannya Al-Fakir katakan dalam surat Ad-Jariyat tadi ayat 56, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah. Maka tiada kata lain, jika kita ingin bahagia dunia dan akhirat, mari kita niatkan seluruh aktivitas kita sebagai ibadah. Jangan sampai ketika kita melakukan aktivitas semata-mata hanya untuk memperturutkan hawa nafsu kita. Makan kita cuma pengen buat kenyang aja, ya dapatnya kenyang, nggak dapat pahala karena niatnya bukan ibadah. Nikahnya kita sama istri kita cuma semata-mata seksual aja, ya dapatnya kepuasan seksual aja, nggak ada nilai ibadahnya. Ya, itulah kerugian orang-orang yang ketika melakukan aktivitas sehari-hari tanpa diniatkan ibadah. Nyok, dari sekarang kita jadikan semua aktivitas kita, baik itu nikah, baik itu jual beli, baik itu berdakwah, niatkan semata-mata karena menjalankan perintah Allah. Kalau sudah niat kita semata-mata menjalankan perintah Allah, maka insya Allah semua aktivitas kita dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.